Si Benteng Takeshi Pak Himawardi baru keluar dari penjara kasus wik-wik ya. Baru keluar langsung koar-koar nuduh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan yang lainnya pemecah belah Islam, perusak Islam. Cungurmu nih, kita sebagai orang awam jangan sampai mau dipecah belah, dihancurkan. Udahlah, nasab nggak penting, yang penting adalah persatuan. Susah ya membantah karya ilmiah Kiai Imad. Hanya itu yang bisa kalian katakan, ente katakan, menuduh bahwa kita ini pemecah belah Islam, perusak Islam. Hanya itu yang mampu kalian ucapkan. Anak TK nih mampu ngomong kayak gitu, nggak perlu ngaji, nggak perlu mikir lagi, tinggal nuduh aja. Gimana sih? Bukankah ya kelakuannya biadab itu yang perusak Islam itu? Secara sendirinya yang akhlaknya busuk, buruk, kasus wik-wik atas nama bukankah yang begituan yang merusak Islam tuh tanpa disadari? Coba kita dengarkan sama-sama nih. Kalau ngomong itu dia sok paling iyai, cici saya melihatnya. Hari ini saya Al-Fakir Muhammad Fahim Mawardi akan menyampaikan beberapa hal penting tentang adanya fenomena alam dan kegaduhan yang sengaja diciptakan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dan ingin melakukan pecah belah di dalam adanya tubuh Islam, kekuatan Islam, sebagaimana ini adalah misi utama yang diberikan oleh baginda Rasul kepada kita semuanya, dititipkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya, dan ini harus kita jaga baik-baik, yaitu persatuan dan kekompakan, dan di situ adalah unsur yang paling menentukan Islam itu kuat atau tidak. Ketika kita tidak kompak, kita tidak kuat, kita tidak sepakat, dan kita tidak bersama-sama, maka runtuhlah Islam. Tidak ada yang paling utama di dalam kehidupan ini adalah persatuan. Dan hari ini saya akan fokus terhadap apa yang menjadi perpecahan yang dilakukan oleh beberapa kelompok gelintir orang untuk bagaimana menjauhkan Islam dari ajarannya, kemudian menjauhkan Islam daripada sahabat-sahabat Nabi. Sudah ada dan sudah lewat. Kemudian bagaimana menjauhkan Islam dari dzurriyyah Nabi. Ini sedang kita alami hari ini. Maka saya akan mengajak kepada Anda semuanya, khususnya kepada Al-Fakir sendiri sebagai orang awam. Orang awam hari ini dibuat kebingungan. Di sini bersorban, di sini pakai titel Kiai Haji, di sini pakai Habib dan lain sebagainya. Kemudian di sini terjadi perpecahan. Dan ini sangat membingungkan terhadap orang awam. Lalu bagaimana kita sebagai orang awam untuk bisa mengambil satu kesempatan untuk menyelamatkan diri bersama diri dan keluarga? Maka perlu saya sampaikan hari ini bahwa yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengedepankan yang namanya nasab, yang mengedepankan yang namanya entah ini itu apapun namanya pertimbangannya, kecuali satu, yaitu persatuan. Bagaimana sahabat Ansar dari Aus wal Khazraj pada masa-masa tersebut, yaitu kelompok-kelompok Yahudi disatukan. Bagaimana Muhajirin dan Ansar disatukan. Bagaimana mereka dijamin oleh baginda Rasulullah SAW sebagai seorang keluarga, kakak beradik dan saudara kandung. Ini adalah bagian daripada contoh yang harus kita jaga dari baginda Rasul SAW. Maka apapun itu alasannya, misalkan ada kelompok si Imadiyah ini mengatakan bahwasanya dzurriyyah ini bukan keluarga Nabi, si Ba'alawi. Kemudian Ba'alawi menyampaikan bahwa begini-begini, dan apapun itu sudah kita kesampingkan sebagai seorang awam. Kita fokus terhadap apa yang harus kita jaga, yaitu persatuan. Apa yang harus kita jaga dari baginda Rasul SAW, yaitu persatuan. Selama ini tidak mengusik terhadap syariah dan sunnah, coba apa pentingnya nasab itu? Baik, ketika pada tahapan-tahapan tertentu nasab itu penting. Namun pada saat kita dihadapkan dengan perpecahan, buang jauh-jauh nasab itu. Selesai. Jangan ada lagi namanya pertikaian, perdebatan yang sifatnya akan memecah belah. Anda, kita, semuanya orang awam, jangan terpancing dengan adanya euforia orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Jangan, selesai di sini. Artinya saya akan menyampaikan satu hal prinsip. Kita tidak perlu mempelajari panjang lebar tentang ini mukote, ini ada maktu atau apapun namanya, terputus atau apapun namanya.
Kita tidak perlu jauh menelaah itu, khususnya orang awam, khususnya saya sendiri, khususnya Anda semuanya. Sudah selesai, jaga satu persatuan. Anda kalau misalkan cinta kepada Islam, maka selesai di sini. Anda ketika cinta kepada baginda Rasul SAW, selesai di sini. Anda tidak perlu ikut jauh, ikut mempelajari, oh iya katanya ini, ternyata oh ini ada dalilnya, dan lain sebagainya. Anda akan dibuat bingung dengan ini semua. Saudara-saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, khususnya umat Islam, ayo. Gak punya lagi kalimat untuk membela diri selain bawa-bawa Islam. Gak punya argumentasi yang kuat. Jadi kalau kata kiai yang tadi saya upload, ya, salah satu pimpinan pondok pesantren di Malang, Jawa Timur itu, selama masih dari kelompok Bahlawi atau di luar kelompok Bahlawi yang membantah atau bahkan yang menuduh Kiai Imad sebagai A, B, C, D segala macam tanpa disandarkan pada bantahan karya ilmiah Kiai Imad, udah itu nggak jadi nilai apapun selain daripada hanya ngoceh-ngoceh nggak jelas, nuduh tanpa bukti, memprovokasi kepada umat, pemecah belah Islam, padahal dia sendiri yang sedang memecah belah. Orang berbeda pendapat itu biasa berbeda pendapat, itu ulama berbeda pendapat biasa. Tapi kalau memalsukan, itu bukan perbedaan pendapat, itu kekoplokan. Kalau memalsukan, kalau sengaja menipu, itu bukan perbedaan pendapat. Kalau ngaku tanpa bukti, itu bukan perbedaan pendapat. Tetapi ya mesti kita gugat sama-sama bahwa apa yang diklaimkannya adalah tipuan. Dan itu bukan memecah belah Islam, bukan. Ente jangan provokasi umat mesti kayak gitu. Meluruskan, sandarannya jelas, kami kok. Kiai Imad itu sandarannya jelas. Ente justru yang ngomong kayak gitu, yang tambah memperkeruh suasana tanpa ada dasar yang jelas. Malah nuduh si Imad kan koplok itu nama itu. Kami orang awam, kita sebagai awam, kalau merasa awam diam, bebel. Jangan malah nuduh kayak gitu. Sama tuh seperti kemarin si Andri itu, Ustadz Andri Kurniawan ngomong bahwa ini agen Cina. Agus Mariono disebut KBRI Nusantara, itu agen Cina tuh. Untung saya nggak kesebut dan dibantah oleh Kiai Nur Ihya juga. Kalau memang mereka Kiai Imad dan yang lainnya itu agen Cina, maka saya yang akan melabraknya, mendapatkan anggaran berapa puluh miliar, berapa puluh triliun untuk kemudian kasus ini. Kan gini, kalau agen itu, kalau kemudian orang dijadikan agen nih, menciptakan isu, ya tidak disandarkan pada karya ilmiah, pada kengawuran aja, yang penting gaduh, kan itu tujuannya memperkeruh kan. Tapi kalau sandarannya jelas, ahli filologi ngomong, ahli genetik ngomong, ini sandarannya jelas, ini bukan agen, ini sekelompok orang yang sedang mengungkap kepalsuan. Kan itu agen dari mana ente? Jadi ketika mereka tidak mampu menjawab karya, maka dijawab dengan tuduhan. Ini semakin bisa kita simpulkan bahwa dari mereka geblek semua. Masa mau kita simpulkan kayak gitu? Habis ente sih menjawab karya dengan kayak gitu. Ya udah kita katakan aja geblek. So-soan si Pahim ngomong, ini perpecahan umat baginda Nabi, pesan persatuan ini yang lebih utama. Selama tidak merusak syariat nasab, selama tidak merusak sunnah, merusak akidah, bukan lagi merusak sunnah, merusak syariat, merusak akidah. Pahim. Ada tuh dilaporkan di MUI beberapa poin yang menyimpang dari beberapa statement Habib itu. Beberapa ya, banyak.
Nah, kenapa dilaporkan? Takut ini menjadi memang ajarannya, kan itu. Mau dikatakan oknum yang ngomong ketua Robito Baklawi, mau bagaimana coba kita? Tepat Taufik Asyegaf menyimpangkan ayat Al-Quran dengan makna tafsir yang yang dia produksi sendiri. Begitu maksudnya. Kalau anggota yang biasa-biasa tukang beca itu ya, kalau penceramah, kalau pimpinan organisasi, mau dikatakan oknum pula, nggak bisa. Makanya dilaporkan ke MUI. Ini jangan-jangan memang ajarannya kayak gini, nggak bisa dibiarkan. Begitu ya Him ya, Pak Him ya. Kita jangan nuduh-nuduh sembarangan. Nggak ada orang Islam yang mau memecah belah Islam. Nggak ada orang Islam yang mau merusak Islam. Nggak ada. Kalau orientalis iya, itu pun bukan orang Islam, orang di luar Islam. Ya, jadi jangan sampai ente nuduh itu yang tidak disandarkan pada bukti yang kuat. Usulan penelitian ini, usulan penelitian yang disandarkan pada bukti yang kuat. Ya, bukan ingin memecah tanpa bukti, ingin mecah dulu memang. Ya, memecah doktrin yang selama ini menerkam masyarakat. Ya, begitu. Untuk diajak bareng-bareng berpikir kembali kepada jalan yang benar. Selama ini disesatkan oleh mereka-mereka yang ngaku punya darah suci. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.